Di lahan terbuka ini, pernah melambung harapan yang begitu tinggi, dan harapan itu masih tersimpan hingga kini. Di balik kesedihan yang dirasakan oleh Brigjen Purnawirawan Hari Subagio saat ia menginjakkan kakinya kembali di tempat ini. Nah, ini kan aslinya ini 1 meter, Pak. 1 meter? Iya, 1 Ini meter kita gali untuk dalam? Untuk irigasi. Irigasi. Dalamnya berapa, Pak? Dalamnya 1,5 meter. Sampai 1,5 meter, Pak ya? Iya. Oke. Nah, ini kan badan jalannya ini. Ini badan jalan nih? Badan jalan yang kita buat ini. Memang sekarang sih ya sedih juga ini, Pak. Sedih juga saya. Dulu nggak ada kebayangan saya seperti ini gitu. Karena akan langsung terus-terusan. Karena akan berlanjut. Kan gitu. Segera setelah land clearing selesai dilaksanakan pada 27 Januari 2021, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan menyepakati pengajuan anggaran sebesar 1,8 triliun rupiah dari Kementerian Pertahanan. Anggaran itu akan digunakan untuk mengembangkan komoditi singkong seluas 30.000 hektar di Kalimantan Tengah, berikut pembangunan pabrik-pabrik dan sarana-prasarana pendukung seperti jalan dan perumahan. Target program singkong sebagai cadangan pangan, yakni tersedianya cadangan pangan strategis nasional untuk 120 hari sebesar 10,2 juta ton karbohidrat yang berupa tapioka dan mocha. Peningkatan devisa negara senilai 26 triliun rupiah per tahun, tersedianya bahan baku bioindustri senilai 62 triliun per tahun, dan tersedianya lapangan kerja baru sebanyak 67.400 orang, dan penguasaan ilmu dan teknologi bioindustri hulu hilir yang berbasis karbohidrat. Optimisme tentu merebak di Kalimantan Tengah, tempat yang dipilih untuk proyek food estate nasional. Pembangunan food estate akan berdampak sangat positif bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Dengan adanya pembangunan infrastruktur, terbukanya lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan komoditi singkong dilakukan dari hulu sampai hilir, di mana hasil panen singkong kemudian diolah di pabrik-pabrik yang akan dibangun di Gunung Mas, menjadi industri dengan berbagai varian produk pangan seperti mie, tapioka, dan mocha. Bayangkan berapa banyak tenaga kerja yang bisa terserap dengan adanya pembangunan food estate ini. Belum lagi terbukanya peluang usaha bagi masyarakat setempat untuk terlibat sebagai petani plasma. Gambarannya food estate itu yang akan dikelola oleh Kemenhan itu seperti ini. Masyarakat senang, Pak. Kenapa senang? Karena masyarakat itu ingin daerah kita itu menjadi daerah yang maju sama seperti daerah-daerah yang lain. Ya paling tidak untuk pangan. Ya karena kita ketahui Kabupaten Gunung Mas itu bukan sentra pangan, Pak. Kita itu tambang. Dan pangan kita itu harus didatangkan dari daerah luar. Diekspor dari daerah luar, iya. Jadi ketergantungan kita itu dengan daerah lain tuh sangat besar sekali. Nah, makanya karena itu food estate itu dikatakan sebagai cadangan pangan, masyarakat senang. Ya ada masyarakat sebagian yang mengatakan kalau itu jadi, saya juga bisa mencontoh dari itu. Bahkan begitu? Iya. Ya, saya akan mencontoh apa yang dilakukan oleh Kemenhan, terutama proyek food estate itu sendiri. Itu kalau memang terwujud, Pak ya. Memang kalau pabriknya sudah terbangun, infrastruktur yang lainnya terbangun, nah nanti masyarakatnya bisa sebagai plasma kan. Bisa turut menanam singkong itu kan dijual ke pabrik yang juga ada di situ. Iya. Jadi saya kira itu sebagai pemicu saja untuk masyarakat supaya tadinya masyarakat kita yang kekurangan pekerjaan bisa jadi petani singkong kan. Namun anggaran untuk pelaksanaan proyek food estate Kementerian Pertahanan hingga berbulan-bulan kemudian tak juga turun, sehingga kegiatan food estate tak bisa dilaksanakan. Sumber Kemhan menuturkan, hampir 10 bulan kemudian, pada 17 November 2021, Dirjen Anggaran Departemen Keuangan mengeluarkan surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2022 DIPA TA 2022 dengan alokasi anggaran 500 miliar rupiah untuk kegiatan food estate Kemhan.
nilai anggaran yang berkurang dari 1,8 triliun rupiah yang disepakati sebelumnya tentunya membuat rencana pelaksanaan food estate harus diubah menyesuaikan anggaran yang ada. Namun anggaran itu pun masih terblokir dan tidak dapat direalisasikan untuk mendukung kegiatan food estate Kemhan di Kalimantan Tengah. Karena belum ada peraturan presiden atau perpres yang menjadi payung regulasinya hingga saat ini. Sementara itu, kondisi lahan food estate yang sudah terbuka menjadi terlantar. Perpres yang menjadi landasan regulasi kegiatan food estate tidak juga dikeluarkan oleh Presiden. Masih menjadi misteri, mengapa Presiden tidak segera mengeluarkan perpres untuk program yang digagasnya sendiri. Presiden adalah kereta lokomotif program food estate. Ketika lokomotif ini bergerak lambat atau bahkan tidak bergerak, otomatis rangkaian gerbong kementerian di belakangnya juga tidak bisa bergerak. Sehingga seluruh kementerian terkait seperti KLHK tidak bisa melepas perizinan lahan. Kementerian Keuangan tidak bisa mengeluarkan anggaran. Kementerian PUPR tidak bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur dan Kementerian Pertahanan tidak bisa melanjutkan program food estate di wilayah Kalimantan Tengah yang menjadi tanggung jawabnya. Dua pemerhati lingkungan, Walhi dan Save Our Borneo atau SOB, menilai proyek food estate di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dengan tanaman utamanya singkong telah gagal dan proyeknya harus dihentikan. Proyek food estate Kemhan terhenti total. Tak bisa dilaksanakan karena anggarannya memang tidak pernah ada. Lahan yang sudah dibuka oleh Kemhan di Gunung Mas terpaksa ditinggalkan dalam keadaan kosong. Pohon-pohon singkong uji coba mati terlantar. Jadi untuk menghasilkan singkong, uangnya triliunan, kan goblok. Sementara berbagai isu digoreng untuk menyudutkan Menteri Pertahanan. Seperti isu yang menyebutkan triliunan anggaran food estate Kementerian Pertahanan diselewengkan. Triliunan anggaran food estate hanya menjadi bancakan di lingkungan Kementerian Pertahanan. Padahal faktanya, belum ada 1 rupiah pun yang diterima oleh Kementerian Pertahanan untuk menjalankan program food estate. Bahwa anggaran food estate sebesar 1,5 triliun telah diselewengkan oleh Kemenhan dan program itu akhirnya terbengkalai. Nah, anggaran dulu deh Pak. Waktu itu pengerjaan itu berapa anggarannya Pak kalau boleh tahu ya? Kalau yang kami kerjakan land clearing, sesuai kontrak dengan PUPR, itu sekitar 53 miliar lah. Sekitar segitu. Ya. Itu yang dari isu yang beredar nih. Ya kalau angka itu yang disebutkan oleh pihak-pihak tertentu yang nggak tahu, saya juga nggak tahu apa maksudnya gitu. Tapi yang jelas memang pernah saya istilahnya dalam proses perencanaan itu memang adalah menghitung rencana anggaran biaya. Yang kalau ini program ini dilaksanakan dalam target tertentu dengan luasan yang waktu itu targetnya kan 30.000 kalau nggak salah Pak itu. Itu memang sampai ke angka itu, bahkan lebih mungkin itu. Sekitar 4 sekian gitu. Kalau itu dilaksanakan secara keseluruhan. Tapi terus mungkin ada pentahapannya lah katakanlah. Mungkin baru angka yang tadi disebutkan itu mungkin tahap itu dulu yang akan istilahnya digulirkan gitu, digelontorin gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, kemudian ini berproses ada koordinasi tingkat antar kementerian dan sebagainya yang terkait, sampai saya selesai melakukan kegiatan di sini. Clearing? Nggak ada istilahnya anggaran resmi yang turun ke Kemhan khusus untuk food estate gitu. Khusus untuk food estate itu nggak ada setahu saya. Bahkan sampai sekarang pun sampai sekarang saya sudah purna. Sampai sekarang pun saya sudah cek ke kawan-kawan kita di Kemhan, belum pernah 1 rupiah pun turun anggaran khusus untuk food estate. Cuma land clearing iya. Land clearing iya, tapi itu menggunakan anggarannya PUPR. Tuduhan ngawur tanpa dasar dan fakta
adalah fitnah yang terus dilontarkan oleh mereka yang sejak awal sudah antipati dengan figur Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang akan maju kembali sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2024. Mereka menutup mata dan hati untuk mau melihat fakta sesungguhnya dan memahami persoalan secara lebih jernih. Kami menemukan sebuah perusahaan tanpa rekam jejak yang jelas, Agrinas, yang memegang peran kunci dalam program lumbung pangan Kemhan ini. Isu lain adalah keterlibatan PT Agroindustri Nasional yang disebut sebagai implementator proyek food estate yang telah menggunakan anggaran negara untuk food estate. Disebut-sebut, Agrinas sudah mengajukan proposal kerjasama dengan Korea Selatan untuk menggarap proyek food estate di Kalimantan Tengah. Jejak digital peran Agrinas di food estate Kementerian Pertahanan juga muncul di website Kedutaan Besar Korea Selatan. Boleh-boleh saja sebenarnya pihak swasta mencari peluang kerjasama dengan negara manapun untuk berinvestasi di Indonesia. Namun pertanyaannya, adakah bukti yang lebih valid selain proposal itu yang bisa membenarkan tuduhan bahwa Kemhan telah menunjuk Agrinas sebagai implementator proyek food estate Kementerian Pertahanan? Berdasarkan keterangan sumber kami, fakta yang benar adalah memang di awal perencanaan, Menteri Pertahanan mengajak akademisi dan peneliti pertanian untuk melakukan studi kelayakan lahan untuk pengembangan komoditi singkong di Kalimantan Tengah. Para peneliti dan pakar pertanian ini bukan hanya dari Putlisbang Pertanian Cisaat yang dikelola Kemhan, tapi ada juga pakar pertanian dari Universitas Jember Profesor Ahmad Subagio yang dikenal sebagai ahli tanaman singkong. Keterlibatan para ahli ini menunjukkan bahwa Menteri Pertahanan sangat serius dengan program food estate dan ingin food estate ini berjalan dengan sempurna dengan memperhitungkan segala aspek yang ada. Namun menuduh Kemhan bekerja sama dengan pihak swasta seperti PT Agrinas adalah tudingan yang terlalu jauh karena tidak ada perusahaan swasta yang terlibat sampai saat ini. Kalau bicara Agrinas, Pak, saya juga nggak tahu itu, Pak. Yang jelas yang diperintah untuk melaksanakan kegiatan ini ya saya dengan tim gitu. Di Kemenhan. Iya, di Kemhan, khususnya di kami di Baranahan Puskon ya, Puskon. Itu yang diperintah ke kami. Jadi sebagai pelaksana di sini ya Puskon. Itu yang kami lakukan dan itu memang kenyataannya seperti itu. Nggak ada pihak-pihak lain yang terlibat, katakan mungkin yang menjadi pelaksana food estate-nya Kemhan itu. Nggak ada kecuali saya, Pak, dengan anggota saya. Soal lingkungan juga menjadi peluru panas yang sering digunakan sebagai amunisi untuk menyerang program food estate Kementerian Pertahanan. Pembukaan lahan 630 hektar di Kabupaten Gunung Mas ini telah menyebabkan hilangnya habitat hewan yang dilindungi dan menyebabkan banjir di pemukiman masyarakat. Serangan ini biasanya dilengkapi dengan video yang menggambarkan orangutan di antara pohon-pohon yang meranggas dan footage banjir di pemukiman. Tanpa analisis lingkungan, Kementerian Pertahanan membuka hutan Gunung Mas yang membuat 6 desa terendam banjir. Hutan untuk kebun singkong itu adalah hulu 2 sungai, sekaligus habitat orangutan. Video-video provokatif ini tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena menggunakan footage lama yang tidak ada hubungannya dengan food estate di Gunung Mas. Lahan terbuka seluas 630 hektar dengan singkong-singkong yang mati adalah fakta. Dan bila Anda menonton video ini dari awal sampai di sini, Anda sudah tentu tahu penyebabnya. Namun mengaitkan kerusakan lingkungan dengan pembukaan lahan seluas 630 hektar yang memiliki tujuan strategis sebagai pusat cadangan pangan nasional terasa sangat berlebihan dan sangat tidak adil. Kalimantan Tengah memiliki jutaan hektar hutan dengan berbagai persoalan lingkungan yang sudah berlangsung sejak lama. Jauh sebelum lahan food estate Gunung Mas dibuka, menurut data KLHK, di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 759.981 hektar hutan yang digunakan untuk aktivitas ilegal. Rinciannya, 653.113 hektar dipakai untuk kebun sawit, 106.820 hektar pertambangan, dan 48 hektar untuk penggunaan lainnya. Pelakunya beragam, mulai dari korporasi, kelompok masyarakat, hingga perorangan.
Eksploitasi hutan ilegal besar-besaran ini sudah pasti mengabaikan lingkungan, menyebabkan hewan-hewan kehilangan rumahnya, dan resapan air dari hulu sangat berkurang, yang berujung pada banjir di kawasan hilir. Banjir yang kerap melanda pemukiman penduduk telah berlangsung berpuluh-puluh tahun, jauh sebelum program Food Estate Kementerian Pertahanan di Gunung Mas ini dimulai. Bagaimana bisa? Pembukaan 630 hektar bekas hutan produktif yang sudah lama terbengkalai kemudian dianggap sebagai biang keladi berbagai persoalan lingkungan yang sebenarnya sudah berlangsung sejak lama di Kalimantan Tengah. Harap dicatat, yang dibuka oleh Kemhan adalah hutan produktif yang terbengkalai, bukan hutan lindung. Dan pembukaan lahan ini sudah mengantongi izin pelepasan hutan dari KLHK ke Kemhan berdasarkan SK Menteri KLHK nomor 418 yang dikeluarkan pada 23 September 2020. Kita kan tahu di Republik ini hanya ada 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Ya. Kalau curah hujan pada musim hujan itu cukup tinggi, maka di mana-mana akan terjadi banjir. Sudah pasti itu. Nah, kalau kemarau panjang seperti saat ini ada El Nino, pasti ada kekeringan. Jadi kalau 760 hektar hutan itu dianggap penyebab banjir, saya kira alasan yang dibuat-buat saja. Mengada-ada. Sekarang kita bayangkan saja, sementara lahan sawit aja yang ada di Kalimantan Tengah ini lebih dari 2,5 juta hektar. Kenapa Kalimantan tidak? Tengah toh? Hah? Kalimantan Tengah toh ya? Iya, 2,5 juta hektar. iya. Karena masing-masing pemegang izin perusahaan itu kan lebih dari 15.000 hektar. Oh iya, nggak bisa sedikit ya. Iya, ini kan cuma 760 hektar, masa jadi masalah di sini kan? Sepengetahuan saya, yang namanya banjir itu kan situasional, Pak. Ya, tergantung alam. Gitu. Oke. Karena tidak ada dasar teorinya juga, ya, datanya juga, bahwa lahan food estate itu Membuat banjir. iya membuat banjir. Karena memang di wilayah Kabupaten Gunung Mas ini memang banyak lahan yang sudah dibuka untuk perkebunan. Ya, contohnya sawit, batu bara, Oh iya, iya. ya kan. Malah misalnya kalau sawit itu kan lebih banyak dari itu, Lebih luas. lebih luas. Sawit ya. Ya. Jadi kalau banjir, Uh-huh. banjir itu memang kadang-kadang banjir itu kan seperti saya katakan tadi tergantung dengan alam. Ya, kalau misalnya curah hujannya tinggi di daerah hulu, jadi yang membuat banjir itu bukan di sini, Pak. Bukan yang di sini. Bukan di daerah sini. Di hulunya. Yang menciptakan banjir itu adalah daerah hulu. Karena kita tuh dapat kiriman air dari hulu. Banjir bandang misalnya Banjir gitu. bandang, ya. Karena ini cukup di hilir sebenarnya. Iya, cukup di hilir. Dan kita juga kalau banjir di sini dia tidak lama. Paling 2 hari Langsung surut. Atau paling lama, yang pernah paling lama itu karena di hulu selalu hujan, seminggu, Pak. Itu paling lama. Saya lupa tahunnya, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu lah. Oh. Kalau yang banjir sekarang paling dia 2 hari sudah surut. Itu banjir berarti sebelum lahan ini jadi food estate. Itu sudah ada banjir, Pak. Sudah ada banjir. Ya, juga. tradisi banjir itu sudah ada dari dulu, Pak. Oke. Sebelum orang membuka lahan-lahan besar, itu banjir sudah ada sebenarnya. Cuman waktu itu ya karena tidak diekspos seperti zaman sekarang media. Oh iya. Ya kan. Sekarang kan ada apa-apa ya terlihat lebih gitu kan. Ya, Lebih dramatis semuanya. lebih dramatis ya. Padahal itu kan kadang-kadang ya biasa-biasa saja gitu. Kita tetap berharap supaya pemerintah melanjutkan proyek itu dengan baik. Karena memang diperlukan. Memang diperlukan, dan saya pikir saya ingin masyarakat yang punya lahan tidur banyak itu sudah bisa jadi petani singkong ke depannya. Harapan masyarakat tak boleh patah untuk sebuah gagasan dengan tujuan mulia seperti food estate. Pada tanggal 16 Agustus 2023, dalam sidang RAPBN dan Nota Keuangan di Komplek Parlemen Senayan, Presiden Jokowi telah mengumumkan akan terus melanjutkan program food estate 108 triliun rupiah anggaran
akan dialokasikan untuk melakukan transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan. Lokomotif tampaknya sudah mulai beringsut. Saat ini, kita hanya bisa menunggu dan melihat. Prabowo Subianto, the man of our time.